Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu Reti? Iya, sehat. Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Reti ini. Iya. Walaupun aktivitas ini padat Bu Reti, tambah kegiatan di sekolah, ditambah kegiatan lagi program pendidikan guru penggerak ini Bu Reti. Tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Bagaimana aktivitas Bu Reti? Sudah selesai mengawas ujian? Sudah, kemarin sudah kita UAS pas ya. Ya. Terus sekarang lagi mulai nilai. Iya. Nah, aktivitasnya mulai nilai kelas sama menunggu nilai dari guru-guru lain. Dari guru-guru lain. Ada kendala dalam perjalanannya? Selama mengawas, selama mengolah nilai? Tidak, Tidak. alhamdulillah tidak ada. Ya, artinya kolaborasi di antara guru-guru ini berjalan baik gitu ya di sekolah ya. Ya begini Bu Reti, saya kemarin menghubungi Bu Reti via telepon. Ya. Memang ya alhamdulillah Bu Reti menyempatkan untuk berkomunikasi. Jadi menindaklanjuti dari pembicaraan kita di telepon kemarin, saya sekarang ini lagi ditugaskan untuk melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat yang di sekolah CGP masing-masing. Nah, dari pembicaraan kita kemarin ya alhamdulillah Bu Reti bersedia ya Iya. untuk dilakukan coaching pada hari ini ya. Ya, sedia. Nah, itu yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk itu sebelum dilakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti, ya sedikitlah kita bincang-bincang Bu ya pra observasi ini. Sehingga nanti arah, tujuan, kemudian apa yang mau dikembangkan oleh Bu Reti itu bisa lebih spesifik dan bisa nanti diimplementasikan di saat pembelajaran. Begitu Bu Reti ya? Iya, iya. Ya, santai saja Bu Reti. Iya. Boleh sambil minum Bu Reti? Iya, iya, iya. Ya, boleh sambil minum. Nah, boleh silakan minum. Ini ada kuenya itu. Ya, boleh sambil minum. Saya juga sambil minum boleh juga ini. Ya. Ya, mengalir saja sambil santap. Ini snacknya tapi tertutup laptop ini. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi begini Bu Reti, untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Reti lakukan di kelas, ini untuk mata pelajaran apa Bu? Matematika. Oh ya, matematika ya. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 8. Kelas 8. Iya. Nah, nih boleh dong digambarkan ke saya dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, itu untuk tujuan pembelajarannya itu seperti apa Bu Reti? Di sini saya mengambil materi tentang unsur-unsur pada lingkaran. Ya, di sini adalah materi pada kelas 8. Ya, di sini saya mengambil tujuan pembelajarannya untuk siswa dapat menguasai atau menganalisis masalah tentang unsur-unsur pada lingkaran, sehingga mereka lebih paham dan lebih terampil ya dalam untuk menguasai unsur-unsur pada lingkaran. Sebenarnya materi ini sudah dipelajari waktu kelas mereka SD, Iya. tetapi unsur-unsur lingkarannya hanya sedikit. Oh iya. Di sini nanti bertambah, jadi mereka lebih mendalami. Berarti ranah Bu Reti ini lebih pada menganalisis gitu Bu ya, untuk unsur-unsur lingkaran itu sendiri begitu ya. Kayaknya asik nih Bu Reti kalau mendengar materi lingkaran ini. Iya. Oke, keren ini. Nah, dari tujuan ini nanti dalam aspek apa yang Ibu hendak kembangkan dalam proses nanti di saat inti nih pembelajaran nih, kan ada ini yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kan ada unsur isi, konten, kemudian proses, dan satu lagi ya betul sekali produk. Wah, udah mantap ini. Bu Reti sudah terbiasa ini.
Saya hanya mengetahui segelintir saja. Ya, nah, nggak apa-apa Bu, itu malah lebih bagus itu. Sama juga, kita juga masih sama-sama belajar ini, saling melengkapi. Kita belajar. Ya. Nah, jadi kira-kira nanti dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu bawa nanti di kelas, aspek mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Reti? Mungkin ada beberapa aspek ya. Itu ada aspek proses dan produk ya. Oh, Seperti ya. itu. Aspek proses dan Produk. aspek produk. Oke. Nah, dari kedua aspek ini Bu Reti, udah keren ini. Sudah dua yang mewakili berdiferensiasi ini Bu Reti. Udah mantap ini. Nah, bisa nggak Bu digambarkan, diceritakan prosesnya itu ya ringkas saja. Iya. Nah, seperti apa yang nanti ingin dilakukan? Untuk anaknya, siswa, Iya. itu nanti saya akan bikin beberapa kelompok. Iya. Ya. Berkelompok untuk ya sesuai dengan minat belajarnya. Iya. Gitu. Ada beberapa siswa yang lebih apa ya? Saya amati dari pembelajaran keseharian mereka, jadi saya kelompokkan Iya. sehingga nanti ada beberapa sepertinya Iya. nanti ada 3 kelompok. Nah, di situ nanti saya akan memberikan mereka LKPD Iya. dan nanti ada tontonan yang dapat dilihat dari YouTube Iya. dan saya akan mengajak mereka bermain full nice. Oh, ada fullness-nya juga ya? Iya. Waduh, wah keren ini. Iya. Itu biar situasinya tambah menyenangkan untuk anak. Bos, memang perlu itu Bu Reti. Ya ada mindfulness juga ya. Waduh, alhamdulillah ini. Ya. Itu dia aspek proses Bu ya. Ya, berarti ada mindfulness-nya ini. Biar ini ya siswa ini kadang kita ini mulai belajar ini gimana gitu Bu ya. Pak, soalnya siswa ini kalau udah dengar matematika, Pak pelajaran apa matematika? Aduh, udah ada studi duluan. Ya. Berarti Semangatnya udah turun. ya betul. Berarti dengan harapan ada mindfulness nanti siswa itu ini Bu ya. Ada semangatnya, Hmm. ada ketertarikannya Iya. pada mata pelajaran itu. Ya. Berarti siswa itu diharapkan bisa konsentrasi penuh begitu Iya. Bu ya. Biar nggak kemana-mana itu ya. Ya oke, keren. Ini saya semakin penasaran ini. Ya nanti dilihat aja. Iya Bu. Nah kalau untuk produknya Bu, aspek pengembangannya seperti apa Bu? Ya di sini nanti dari ketiga kelompok itu, nah itu kan berbeda-beda daya belajarnya. Iya. Jadi nanti mereka saya akan suruh membuat hasil karya itu berbentuk lingkaran, Iya. ya. Di mana di dalam lingkaran itu ada unsur-unsur lingkarannya. Ya. Dari ketiga ini kelompok ini berbeda-beda. Ada yang hanya menggambar saja, Iya. ada yang mungkin ada penggunaan gunting Ya. dan menempel, dan ada yang menggunakan sebenarnya harus pakai komputer tapi berhubung di sini sarana juga belum memadai. Ya. Jadi kita gunakan untuk penggunaan elektroniknya yaitu saya pakai CD. Oh pakai CD. Kaset Bu ya. CD yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi di situ akan menjadi media. Oh media. Media mereka untuk membuat unsur-unsur kata lingkaran. Berarti yang sudah Ibu ungkapkan, sudah Ibu sampaikan ini sudah sangat runtut, jelas, sudah termasuk juga strateginya seperti ini tadi ya. Media apa, alat-alatnya sudah disiapkan, cara-cara apa, strategi yang akan diterapkan tadi sudah diuraikan Bu ya. Wah keren, mantap sekali ini Bu Reti. Iya. Nah, oke Bu Reti, mungkin ini dulu sesi pra observasi yang bisa saya lakukan untuk Bu Reti. Insya Allah nanti kita akan langsung melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi nanti di kelas 8 Bu ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Reti atas waktunya untuk di pra observasi ini. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
akan belajar matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Agung ya. Silakan dulu doanya. Doa sebelum belajar, baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Terima kasih ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya nak? Sahira? Alhamdulillah. Ini nak, bagaimana? Alhamdulillah. Ini Irman? Alhamdulillah semuanya. Hadir ya? Hadir semua? Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengajak kalian mindfulness dulu. Ya, kegunaannya untuk apa? Untuk kita mengkonsentrasikan kita pada kelas ini agar fokus dalam pelajaran kita pada hari ini. Ya? Oke. Bagaimana? Sudah mulai? Semua kegiatan yang lain coba dipasang dulu. Ya. Coba kalian merilekskan diri kalian. Dan kalian lakukan semuanya. Ucapkan nama kalian. Rasakan irama dari suara lagu itu, sehingga kalian merasa tenang. Boleh kalian tarik nafasnya pelan-pelan. Kemudian kalian hembuskan dengan pelan-pelan. Kalian bisa ulangi itu sampai berapa kalian merasa lebih tenang. Coba kalian ulang lagi. Nikmati musiknya. Ikuti iramanya. Tarik nafas, hembuskan lagi.
lingkaran. Unsur-unsur pada lingkaran. Ya, unsur-unsur pada lingkaran. Sebelum ibu lanjut, ya, alangkah baiknya kita sama-sama menonton, ya, materi tentang unsur-unsur dari lingkaran yang ibu ambil dari link itu, ya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ada lagu, ya, biar kalian hafal. Nah, coba didengar ya. Ini sudah hafal kan lagu ini? Apa ini? Lagu apa? Nah, ini kita ubah menjadi kalimat yang di atas itu. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran ada dalam itu, ya. Bisa ya? Ya, kita ulangi lagi. Nah, ya. Kalau bisa ya, nyanyi ya. Oh, ya, naik becak ya. Cut deh. Di cut deh. Di stop. Dah. Oke, anak-anak, sambil kalian berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu unsur-unsur pada lingkaran. Berdiri semua, ayo. Nadanya naik becak ya. Ayo belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu alat pembeleng. Ayo semua kita hafalkan. Lagi ya? Ya, bisa lagi. Sampai tepuk tangan tak apa-apa, selesai ya. Yuk, sampai tepuk tangan yang di belakang bagaimana? Yuk. Untuk yang pertama, ya, di sini ada yang namanya titik pusat. Ya, dapat kalian lihat itu gambar di sebelahnya. Dia berada di tengah-tengah
8 busur, ya. Nah, itu ada yang dibalik. Ini adalah busur. Oke, berikutnya tali busur. Nah, tali busur ini sama seperti diameter, tetapi dia tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, coba kita lihat. Dia hanya menghubungkan dari titik satu saja, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Untuk tali busur, ya. Untuk berikutnya tembereng. Nah, tembereng ini daerah dari tali busur tadi. Ini yang daerah kuning ini tembereng. Lanjut, juling. Nah, kalau kalian motong kue ulang tahun, kalau dia kuenya bentuknya lingkaran, ya, itu namanya juling. Ya, yang kalian potong itu namanya juling. Oke, yuk. Yang berikutnya apotema. Nah, apotema ini di sini tali busur, ya, di sini titik pusat, dia tegak lurus dengan tali busur. Ya, kita lihat. Tali busur, nah, tegak lurus ya. Ini ada sudut pusat. Sudut pusat ini dia ada di tengah-tengahnya titik pusat. Ya. Nah, sudah. Paham nggak ini? Waktu kalian SD juga sudah ya belajar tentang lingkaran. Waktu SD dulu cuma jari-jari, diameter dan iya, nah sekarang udah ada 8. Nah, 8 ini harus kalian hafali. Boleh pakai lagu yang tadi ya, sambil misalnya sambil main, sambil ingatkan naik becak tadi ya. Paham ya? Ibu akan bagikan LKPD ya, jadi kalian kerjakan per kelompok. Nanti kalian presentasikan ke depan hasil jawaban kalian. Kan kalian masih ingat tadi unsur-unsur dari lingkaran. Kerjakan. Ayo fokus, Untuk yang pertama itu kalian cukup memperhatikan gambar apa itu? Gambar yang lelah, ya kan? Apa ini? Yang sering main di pasar malam itu ya? Kalian perhatikan itu yang lelahnya. Itu ada apa saja unsur-unsur pada lingkaran? Ada apa saja itu? Diskusikan dengan teman.
Jari-jari apa? Ini jari-jari makan. Ini bagaimana? Iya bener. Apa lagi? Ya. Ada apa lagi di sini? Nah, coba diperhatikan lagi. Ada yang di tengah itu apa namanya? Iya, terus ada apa lagi tadi? Jari-jari ada, tulislah. Tulislah, ayo. Ya, lihat. Kalian perhatikan saja gambar itu. Ada apa saja unsur-unsurnya? Tulis di tempat kolom yang sudah tersedia. Ya. Ayo, perhatikan lagi ini. Ada apa lagi? Terus yang kedua. Kayak ini. Itu ada apa? Nah, ada sepeda. Ya. Ini yang saja kalian memperhatikan sepeda. Roda sepeda katanya itu ya. Apa lagi? Baca. Nah, sebutkan benda-benda di sekelilingmu yang mempunyai bentuk seperti roda sepeda. Tapi roda sepeda itu sekarang, ya kan? Yang kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Yang tentang tadi ada kerupuk, tulislah. Apa lagi? Selain kerupuk, yang bentuknya piring. Iya, tulislah. Apa lagi? Yang ada di sekitar kalian. Di rumah itu banyak lingkarannya. Kok sumur ya tulis. Iya benar. Dan tangan yang kamu pakai itu bentuknya lingkaran. Apa lagi? Oke, sudah selesai semua? Ya. Baiklah, Ibu minta perwakilan satu dari kalian tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ini. Yuk, siapa dari kelompok berapa dulu yang sudah siap? Kelompok ini, kelompok 2 udah siap nih. Semangat ya. Oke, perkenalkan dulu. Nama ini dari kelompok 2 ya. Teman-temannya siapa? Coba perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Cecilia dari kelompok 2. Di kelompok saya ada Rahma Maulida, Yasir Ramadhani, Sofia Fiza, Elita, Mary. Terus bacakan apa hasil diskusi kalian untuk kegiatan yang A dulu. Ini kegiatan yang A. Dari kelompok 2, coba yang lain dengarkan. Dari kegiatan A, Ya, apa yang didapat yang kalian diskusikan tadi? ada titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, tali busur, jaring, Dereng. Ya, itu untuk kelompok 2. Ya, melihatnya ada titik pusat, ada jari-jari, ada juring, dan ada tembereng. Kita kelompok 2. Oke, kegiatan yang B-nya. kegiatan B, ada jam, piring, lampu, gelas, cincin, gelang. Nah, ini dalam lingkaran yang ada di sekitar mereka. Ini ada cincin, gelas, ya, gelang, ada apa lagi? Jam, dan dinding ya, maksudnya, dan tangan ya. Nah, ini dari kelompok 2. Lanjut untuk kesimpulannya. Kesimpulannya,
kelompok dua. Tepuk tangan dulu untuk siapa lagi? Kelompok apa lagi yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok 1. Dipersilakan. Perhatikan di sini ada kelompok 1. Kelompok 1. Ayo perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Sabtu Aji dari kelompok 1. Saya Esa Natalia, Indah Wahyu, Isma, Satrio, Raffi, Utama. Kegiatan A adalah titik pusat jari-jari dan duri. Di kegiatan B, miring, gelas, jam tangan, kuku, dan donat. Kesimpulan, busur adalah garis langsung pada lingkaran. Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dan titik pada piring lingkaran. Diameter adalah garis yang melalui titik pusat. Oke, ini presentasi dari kelompok 2. Yang kegiatan pertama tadi dia ada jari-jari, diameter, sama juring, ya. Terus untuk kegiatan yang B, dia ada donat, ada makanannya, ada donat, ada kerupuk, ada apa lagi, ada piring, ya. Untuk kesimpulannya yaitu tentang busur dan diameter, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kenapa nama saya Fajar Sekawan dan grup saya ada Andrea Susepian, Rega Anda, Jabari Fadilah, Aran Ardiansa, Agung Prayitno. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban 1 titik pusat lingkaran dari juring diameter. Di kegiatan B-nya? Di kegiatan B-nya ada jam tangan, gelas, piring, sampah, mangkok, gelang, ember, karawang, kancing baju, cincin. Kesimpulannya? Tali busur adalah garis lurus titik melalui titik pusat lingkaran. Untuk kelima adalah garis juga lurus dengan tali busur. Oke, nah untuk kegiatan yang A pada kelompok 3 ini ada titik pusat, jari-jari, diameter, dan juring, ya. Terus untuk kegiatan yang B ada tampah, ada piring, ya, ada paralon juga, ya. Iya, berbentuk lingkaran. Yang terakhir itu apotema dan apa tadi? Tali busur. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk unsur-unsur pada lingkaran ini. Ada berapa unsur-unsur pada lingkaran? 8. Jangan lupa ya. Ingat. Terus ini ada satu lagi kegiatan kita, ya. Ibu minta di sini kan kalian ada kelompok 1, 2, 3. Ibu perhatikan tadi ada yang hobi gunting-gunting sepertinya. Kegiatannya tadi. Jadi ini ibu bagi, ya, sesuai dengan yang sudah ibu amati, ya. Jadi kalian nanti ibu jelaskan lagi, ya. Yang ini kelompok ini kasih sudah. Nah, ini
dibagi ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama menggunakan kardus, dia akan membuat lingkaran, sama semua juga akan membuat lingkaran. Itu menggunakan kardus ya, nanti akan berbentuk lingkaran dan dia akan digambar juga ada unsur-unsur pada lingkarannya juga ya. Untuk kelompok yang kedua dia menggunakan kaset CD ya, sudah dikasihkan kaset CD-nya. Nanti juga akan membentuk unsur-unsur pada lingkaran ya. Dan yang kelompok ketiga itu juga akan menggambar lingkaran dan unsur-unsur pada lingkarannya ya. Jadi ini ada 3 jenis ya, nanti kalian kerjakan per kelompok. Bisa? Oke ya, silakan kerjakan. Ini yang butuh gunting. Ya, selebar CD ya. Itu dibikin lingkaran. Setelah ini kalian gunting ya, gunting berbentuk lingkaran itu, kemudian kalian buat unsur-unsur lingkaran. Bisa bebas mau bentuknya bagaimana. Yang penting ada 8 unsur itu ya, mulai dari titiknya sampai di terakhir adalah pemberi. Oke? Ini nanti dibuat tempel di sini ini ya. Ini kan warna-warni, ada warna merah, ada warna kuning ya. Nanti buat juringnya ya. 8 unsur juring itu ada di sini ya. Ini udah ada titik pusat, jadi tinggal 7 lagi. Oke. Menata spidolnya untuk warna-warni, misalnya diameter warna hijau ya. Nanti ada lagi jari-jarinya warna pink, terserah kalian. Sehingga 8 unsur pada lingkaran itu ada semua di dalam. Yang saya gambar paham ya? Oke. Bisa. Masih warna-warni ya. Ini ya, nanti ditempelkan di sini. Ya. Ya, bisa ya. Itu bisa dilipat.
siap. Kelompok siapa? Ayo. Kelompok 1, 2, 3. Yang mana dulu? Yang bisa? Sudah siap. Ayo. Kelompok 1. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin menyampaikan hasil karya kami. Di sini ada titik pusat dan ini diameter dan ini jari-jari dan ini apotema dan ini tembereng. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatkan dulu hasilnya sama teman-teman. Ini hasil karya dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lihat dulu. Nah, temannya mau lihat. Ini diameter, ini titik pusat, ini jari-jari, ini juring besar, ini apotema, ini tembereng, ini tali busur, dan yang kesini busur. Oke, terima kasih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kami dari kelompok 3. Titik P adalah titik pusat, garis DP, AP, BP dan CP adalah diameter, garis DB adalah diameter, garis PE apotema, garis FG adalah tali busur, daerah FG adalah tembereng, daerah DPA, APB dan DPC adalah juring. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 kelompok sudah maju semua dan sudah ada hasil karyanya sudah dipresentasikan. Tiba lagi tadi ujung pembelajaran ya. Nah, sebelum ibu akhiri, apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Apa? Yang dapat kalian simpulkan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Ada berapa unsur lingkaran kita? 8. Ada 8. Apa saja? Siapa yang mau sebutkan? Ayo, siapa yang berani? Bu, aku sudah hafal bu, sudah paham bu. Siapa yang mau? Ya, coba dari mana? Ya, apa? Titik pusat. Titik pusat, apa lagi? Juring. Terus? Apotema. Diameter. Tali busur. Tembereng. Apalagi? Yo. Busur lingkarannya? Ya. Ya, busur lingkaran. Udah, ya. Yang lain paham ya? Paham. Dan bagaimana keadaan kita hari ini setelah kita melaksanakan pembelajaran? Apakah kalian merasa senang? Senang. Apakah kalian bisa memahaminya dengan baik? Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andes. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Andes gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Masih berkeringat nih Bu. Oh iya. Barusan observasi. Ya. Bu Eci sehat ya? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi
begini Bu Reti, Iya. alhamdulillah tadi kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, tadi sudah praobservasi, kemudian Ibu Reti sudah saya observasi. Nah, sekarang ini pasca observasi Bu Reti. Ya. Walau masih sudah siang-siang jam 2 ini Bu Reti masih semangat ya. Semangat, Ya. Nggak lama-lama Bu, 5 menit. Ya. Kita mau ngobrol apa-apa yang mungkin sudah Ibu lakukan di praktek pembelajaran berdiferensiasi, dan juga apa yang nanti bisa saya sampaikan dengan Bu Reti. Ya, nanti kita bisa sama-sama untuk saling sharing begitu Bu ya. Ya. Nah, jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, dari tujuan pembelajaran dari Ibu sendiri itu bisa nggak digambarkan, diceritakan apakah sudah terlaksana ataukah bagaimana, itu bisa digambarkan. Tadi dari kita melakukan pembelajaran, Ya. tadi anak-anak sudah bisa menganalisa ya tentang unsur-unsur lingkaran yang sudah saya berikan pemateriannya dari YouTube. Ya. Terus tadi juga kita juga melakukan RKPD-nya, Ya. terus mereka juga sudah membuat suatu karya, ya jadi mereka sudah insya Allah sudah memahami ya dengan menganalisis dan sudah tercapai, insya Allah sudah tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, dari tujuan yang sudah Ibu paparkan di dalam pembelajaran kemudian sudah dilaksanakan, dalam proses pembelajaran itu sendiri yang Ibu kembangkan tadi dalam aspek apa? Dan aspek yang Untuk pembelajaran, diferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasi. kalau saya melihatnya itu kan ini ada 3. Ya, Nah, ada konten, ya ada konten. proses, ada Ya. produk. Oke. Yang saya bikin ini tidak salah itu proses dan produknya. Oh ya, proses dan produk gitu ya. Wah, ada keren itu. Bu. Jadi diferensiasi itu ada berapa tadi? Bu? Ada 3. Pertama tadi ada apa? Konten, Ya, konten, nah, proses, proses. dan Dari ketiga tadi berapa yang Ibu sudah Ibu lakukan? produk. 2. Apa tadi bisa Ibu ini? Proses dan produk. Oh, oke. Boleh dong ceritain sama saya tadi. Ketika terlaksana proses maupun produk tadi seperti apa yang Ibu yang sudah Ibu laksanakan? Pertama saya melakukan pembukaan seperti biasa kita dulu ya, Oh, iya. mengajak salam kepada siswa, terus kita mengabsen kehadiran siswa, Iya. makanya kemudian saya mengajak semua siswa untuk seperti yang sudah saya bicarakan pada tadi, kita melakukan Mindfulness. menghirup udara, terus melepaskannya lagi. Iya. Nah, terus merilekskan supaya mereka itu enggak Oh, begitu ya. Kemudian kalau yang produknya bagaimana Ibu tadi? Bisa Ibu ceritakan? Iya, kalau untuk produk itu mereka menghasilkan sebuah karya, Iya. itu ada 3 jenis yang berbeda karena mereka saya kelompokkan menjadi 3. Oh ya. Itu ada yang dia menggambar, Ya. menggambar, saya kasih dia mereka kertas sandi, Ya. terus saya beri mereka kertas kardus, Ya. dia akan membuat sebuah lingkaran dan isi di dalamnya itu terdapat unsur-unsur lingkaran. Terus satu yang mungkin ini saya seperti Pak Andres yang bilang tadi, karena kita tidak memakai IT. media Ya. karena keterbatasan kita, jadi saya menggunakan hanya alatnya saja, sebagian kecilnya itu CD. Oh, CD. Iya, CD ini dia hasilnya. Oh, coba. Aduh. Iya, saya kalau melihat dari tadi itu saya rasanya sudah mau melihat pas proses tadi Bu Reti. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah bisa saya lihat ini ya ketika pas dari 3 jenis kegiatan siswa yang berbeda gaya belajarnya. Oh, begitu ya. Jadi ini yang produknya tadi Bu ya? Iya, Ketika produknya. proses. Sebenarnya kalau kita memiliki semacam IT yang memang
pas ini Ya, menggunakan bisa menggunakan apa? Dia menggambar di dalam Oh. HP bisa. Pakai aplikasi kayak Iya. AutoCAD itu Bu ya, kayak desain gitu ya. Iya. Oh iya iya. Jadi ya sudah. Wah ini sudah alhamdulillah ini. Berarti kita ini memanfaatkan barang-barang bekas. Ya daripada dia terbuang sia-sia, wah kayak gini jadi pembelajaran sampai lompat Bu. Iya iya iya. Ya ini dalam apa ini produknya tadi Bu ininya? Apanya? Ininya apa pembelajarannya tadi? Dalam materi apa ini? Materi unsur-unsur lingkaran. Oh iya. Jadi mereka sudah membuat hasilnya dan mereka mempresentasikannya. Ini loh Bu, ada yang titik sudutnya, titik pusatnya, ada jari-jarinya, ada diameternya. Jadi mereka sekalian sudah mengenal atau menganalisis unsur-unsur lingkaran itu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Kalau boleh tahu kelompok berapa nih tadi Bu yang ini? Yang ini kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Yang ini? kelompok 2, yang ini kelompok 3. Oke, ya bagus ini. Sudah keren sekali nih Bu hasil produknya. Walaupun terlihat sederhana tetapi itulah karya. Iya. Mantap ya Bu, karya siswa. Nah, dari berarti yang konsen Ibu ini dalam pembelajaran berdiferensiasi hari ini berarti 2 aspek Bu ya. Wah. Diproses sama produk. Nah, menurut Bu Reti nih dalam aspek proses dan produk ini sendiri, kalau diangkakan Ibu untuk realisasinya itu berapa persen Bu? Kalau misalnya dari 1 sampai 100% itu sudah menyampai di angka berapa? 1 sampai 100 Kalau realisasi. dari hasil praktek karya mereka, Ya. ini sepertinya kan mereka tertarik, Ya, punya motivasi. ya, Itu bisa sampai 80-90. ya. Kalau 80-90 itu tepatnya di mana? Di angka berapa? 85 aja. 85, oke. Ya. Kalau 80-90 bingung juga yo. Nah, saya juga mikir-mikir gimana itu. Berarti 85% Bu ya. Oke. Berarti dalam proses berdiferensiasi itu 85% Bu Reti melihat itu sudah berjalan dengan baik ya. Karena kalau misalnya mau 100% itu bukan kita kan, tapi kalau 90% itu memakan banyak waktu. Oh Jadi iya. karena kan menggunting, ada yang menggambar. Oh berarti di situ kendala juga Bu ya tadi ya. Iya, merupakan kendala. Bisa 90%, tapi karena kendala waktu tadi belum cukup gitu ya. Ya oke. Jadi kalau kendalanya selain waktu tadi apa Bu? Kendala selain waktu itu ya satu karena siswa itu mungkin terbiasa dengan ceramah ya. Jadi mereka tuh apa ya gitu, masih ribut bisik-bisik gitu. Oh begitu. Jadi ada semacam antusias di anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu? Ada ya. Alhamdulillah kalau demikian itu Bu ya. Berarti 85% itu ya saya lihat ya sangat real untuk konteks yang pembelajaran berdiferensiasi semacam ini. Nah, baik Bu Reti. Nah, untuk yang apa yang Ibu rasakan ini Bu? Yang Ibu rasakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri yang sudah Ibu praktekkan tadi dalam proses ini. Kalau saya pribadi, Ya. saya merasakan kalau pembelajaran seperti itu ya, kita lebih mudah. Lebih Ya. mudah. Oh anak ini Lebih mudah apanya nih Bu? Lebih mudah paham ya? iya paham dan memberikan arahan kepada siswa. Ya. Misalnya, oh anak ini bagian ini dia paham dan mengerti kalau misalnya cuma dijelaskan. Oh ya ya. Nah, kok ini bagian ini tinggal Ya. kita arahkan mereka bisa paham. Gitu. Cuman kendalanya itu tadi di waktu. Oh di waktu ya. Karena anak-anak lebih mudah mengerti, lebih paham dengan tadi misalnya membuat produk begitu ya. Kalau mindfulness tadi apa Bu? Anak-anak cerita apa sih yang mereka rasakan? Ada nggak tadi Ya, ungkapnya? tadi saya tanya sama mereka apa yang kalian rasakan setelah kita main Mindfulness ya. itu. Terus mereka bicara katanya senang, ada yang sedih, ada yang
beraneka macam lah. Beraneka macam itu Bu ya. Perasaan mereka yang mereka rasakan. Kalau Bu Reti sendiri merasakan dari mindfulness itu ada nggak? Yang bisa Ibu bagi, yang bisa Ibu ceritakan ke saya? Ya, kalau saya yang merasakan, yang saya rasakan itu bukan saya yang memimpinnya, Ya. ya, jadi saya merasa rileks ya, terus saya ikut dalam musik tersebut, Ya. jadi menikmati. Ya, berarti Bu Reti itu ikut hanyut begitu ya, Ya. dalam kegiatan mindfulness itu ya. Hmm. Mindfulness ini sudah berapa kali Ibu lakukan atau baru pertama ini atau bagaimana? Ya, kemarin itu jujur ini baru mencoba pertama kali karena saya baru dapat ini dari yang kita sering share, Ya. yang Pak Andi sering cerita Bu. Jadi tadi mencoba, nah peralatan baru, jadi saya coba pas pembelajaran di organisasi. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti kolaborasi ini ya sedikit banyaknya ada hasilnya ya. Ya step by step berarti. Iya. Ya, saya juga masih belajar sebabnya. Ya. Nah, terakhir ini Bu Reti, untuk rencana tindak lanjut Bu Reti. Tadi sudah mengungkapkan, sudah menceritakan ya, sudah mengekspresikan apa yang Ibu rasakan, menceritakan ekspresi dari siswa. Nah, apa yang rencana tindak lanjut dari Bu Reti? Mungkin untuk kita masuk semester kedua ini, nanti ada beberapa materi yang akan saya coba untuk pakai pembelajaran di organisasi. Tapi hanya beberapa dulu saya akan mencoba di kelas 9, kan tadi kita coba kelas 8. Ya. Ini nanti saya akan coba yang kelas 9-nya, karena kelas 9 itu saya sepertinya semangatnya udah turun. Oh ya. Berarti konsennya di kelas 9 ya? Dari ya oke. Karena memang kelas 9 ini Bu ya sudah mau lulus gitu ya. Iya. Memang perlu mindfulness itu memang perlu Bu ditekankan biar mereka tuh lebih kembali kepada jati diri. LKPD sudah baik, ini sudah bagus. Saya lihat tadi anak-anak mengerjakan Bu ya. Iya, terus mempresentasikannya juga. Ya, alhamdulillah. Ada berapa kelompok tadi? Tiga ya. Berarti masing-masing kelompok mengerjakan ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Tadi saya juga lihat sudah presentasi ke depan gitu ya. Oh ya. Perwakilannya saja tapi. Oh ya, perwakilan masing-masing kelompok. Hmm. Ya, LKPD sudah ada. Kemudian ya alhamdulillah dari rangkaian awal hingga akhir itu dalam kategori saya, kalau saya melihat merumuskan dalam secara keseluruhan itu Ibu sudah berusaha untuk menampilkan secara rangkaian keseluruhan dari materi pembelajaran berefisiensi dengan sangat baik. Bu Reti, dari apa yang telah Ibu sampaikan itu sudah cukup untuk dalam kita pasca observasi ini. Tetapi sebelum saya akhiri, ya mau dengar nggak nih hasil sedikit-sedikit apa yang saya lihat tadi di proses pembelajaran? Ya boleh. Mau? Ya. Bisa menjadi untuk diri saya, membangun diri saya. Ya, alhamdulillah dari apa yang saya lihat dalam proses area observasi tadi Bu Reti, dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan secara jelas, secara gamblang. Kemudian ditambah juga ya dengan mindfulness-nya tadi, itu saya suka musiknya itu. Ya, saya juga ikut terhanyut tadi ternyata Bu. Ikut juga mindfulness itu. Iya, saya Ya. melihat Pak Anies. Oh ternyata lirik-lirik juga. Iya. Nah alhamdulillah dari mindfulness itu tadi ya itu adalah satu satu terobosan sekarang nih Bu dalam pembelajaran, karena sedikit banyak ini mengembalikan pembelajaran penuh itu, konsentrasi penuh seutuhnya untuk kembali di kelas itu, salah satunya dengan metode mindfulness ini. Bisa kayak lagu-lagu tadi. Bu Reti juga bisa kasih cari ini misal pakai sholawat Nabi, boleh. Bisa pakai apa istilahnya, kalau misalnya ingin membangkitkan semangat, pakai lagu-lagu yang ngehits, boleh gitu kan. Jadi nggak selamanya yang slow gitu ya, boleh. Jadi cari momen, cari situasi, lihat moodnya siswa. Nah, kalau misalnya panas, posisi panas, dikasih yang lagu yang melo-melo, tambah ngantuk. Wah, kasih yang ngerok, yang hits gitu ya, boleh itu diselip-selipi, itu keren. Nah, untuk materinya dari tentang lingkaran ini Bu ya. Ya.
dengan dua pengembangan aspek yang Ibu tekankan tadi di pembelajaran berdiferensiasi, di prosesnya maupun di mana tadi di produk ya. Nah, produk ini sudah sangat jelas sekali ini Bu, sudah sangat jelas menghasilkan secara nyata seperti. Terima kasih Bu Reti sudah hadir di sini, kita sudah bisa berbagi, berkolaborasi dan sama-sama untuk saling memberi, mengajarkan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Reti ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Reti. Waalaikumsalam. Ya. Monggo. Iya. Baik. Seperti menonton sebuah pertunjukan di panggung. Iya. Sebelum Ibu kasih umpan balik nih, Ibu tidak ke Bu Reti ya? Iya, kesini. Ke Pak Andes. Sebelumnya Ibu nanya dulu, Pak Andes sampai sejauh ini apa perasaan dan tingkat menurut Pak Andes yang sudah Pak Andes laksanakan, apakah sudah sesuai dan sudah mengenal tentang prinsip-prinsip untuk prinsip-prinsip dari apa namanya, dari bukan dari pembelajaran, bukan dari prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Gimana? Ya, terima kasih Bu Eci untuk ininya pertanyaannya. Sampai saat ini alhamdulillah baik itu dalam tatap maya maupun dalam tatap muka, baik itu dengan rekan sesama JKP dan hari ini mempraktekkan sesama rekan sejawat. Ini memang pengalaman itu memiliki yang berbeda-beda. Iya. Ya, kalau tingkat dengan rekan sesama JKP itu mungkin sudah apa? Sudah ya katakanlah kesulitan-kesulitan kecil itu sudah bisa diatasi. Nah, untuk rekan sejawat saya dengan Bu Reti, ya alhamdulillah juga selain basic beliau sebagai guru pembimbing khusus, ya sedikit banyak dia sudah mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, hambatan-hambatan itu ya meskipun ada tetapi bisa diatasi, bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya. Yang pada hakikatnya intinya termasuk saya juga ini Bu Eci ya masih tahap belajar Bu Eci. Ya. Jadi belum bisa mengikrarkan saya ini sudah ahli ya. Jadi intinya masih proses belajar dengan saya sendiri sebagai CGP maupun dengan Bu Reti sebagai rekan sejawat. Iya, bagus sekali. Apa yang mau saya komentar? Ungkapkan sendiri. Baik, Pak Andes ya, sudah luar biasa. Artinya coaching yang dilakukan di pasca observasi ini sudah bisa berjalan dan Pak Andes dan Pak Ibu Reti itu masing-masing sudah bisa melaksanakan perannya masing-masing, baik sebagai coach dan Pak Reti sebagai coach. Ya, Pak Andes dalam melontarkan pertanyaan sudah sangat baik, sudah bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja terpaut dengan waktu barangkali kita akan melebar ke sana. Banyak bercanda ya Bu ya. Kemudian berarti nanti fungsi editor yang paling penting di sini. Untuk Bu Reti sendiri dalam menyampaikan sudah sangat luwes, artinya walaupun mungkin tadi tidak tanpa persiapan apa, artinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Andi dan memfokuskan diri. Itu ya, sudah itu. Itu saya pikir semua indikator dalam observasi sudah bisa tercapai, artinya Pak Andi data-datanya sudah ini tentang pembelajaran tadi betul-betul ada Pak Andi untuk menyaksikan pembelajaran itu. Kemudian penekanan tadi Pak Andi untuk pembelajaran berdiferensiasi supaya tidak melenceng jauh. Maksudnya yang namanya produk itu tidak harus berupa benda. Produk berupa sifat, berupa karakter itu juga sudah produk. Itu saja. Masukkan itu. Ya, kemudian satu lagi umpan balik saya yang paling penting di titik akhir ini adalah karena kita dalam proses syuting, di awal perlu diyakini dan ditekankan bahwasanya kita ada keterbatasan waktu itu. Jadi di awal tadi harusnya sudah ada muncul kesadaran, saya ada dalam proses ini ya. Jadi mungkin nanti akan mereka Pak Andi untuk mengedit medianya. Ya mungkin itu saja, tidak ada yang secara prinsip itu sudah luar biasa. Upload Pak Andi sudah bisa jadi PP. Ya. Belum. Iya, apalagi jadi kepala sekolah yang mengawasi gitu ya.
Baik, mudah-mudahan bisa diteruskan di lain waktu walaupun tanpa sesi yang formal untuk menyelesaikan suatu tugas, tapi di real di dalam kehidupan nyata boleh dilangsungkan kembali dengan guru-guru sejawat lainnya mungkin ya, agar lebih banyak yang berpengalaman untuk menjadi coach dan untuk menjadi coach ya. Siapa tahu Bu Reti nanti menempati Pak ini untuk meng-coach teman-temannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eci, kepada rekan sejawat saya Bu Reti, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.